Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pujia Sepia Nur Aisyah, NPM 24031118107. Saya akan mempresentasikan salah satu jurnal yang berjudul Kultur Jaringan Jeruk Nipis, Citrus aurantifolia, Pengaruh Metode Sterilisasi dan Komposisi Media. Jurnal ini ditulis oleh Nyimas Mirana dan diterbitkan oleh Universitas Jambi. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode yang sesuai untuk sterilisasi eksplan dan menyelidiki komposisi media atau medium yang sesuai untuk kultur in vitro eksplan nodus tunggal jeruk nipis tanpa biji asal lapangan. Nah, untuk penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Adapun 3 bahan kimia yang diuji dalam penelitian ini diantaranya Ca hipoklorit, Na hipoklorit, dan HgCl2, di mana masing-masing bahan kimia ini memiliki 4 konsentrasi, yaitu 0,1, 0,5, 1,0, dan 5,0%. Dan untuk waktu perendaman atau pencelupan eksplan adalah selama 10, 20, dan 30 menit. Selain itu, komposisi media yang diuji dalam penelitian ini adalah MS, MS1/2, WPM, B5, LS, dan SH. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Ca dan Na hipoklorit ditemukan tidak efektif untuk sterilisasi eksplan nodus tunggal jeruk nipis tanpa biji asal lapangan. Kemudian untuk penggunaan HgCl2 pada berbagai konsentrasi dalam kombinasi dengan berbagai periode pencelupan atau perendaman menunjukkan pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan kultur. Jadi meskipun di sini penggunaan HgCl2 dengan berbagai konsentrasi dalam kombinasi dengan berbagai waktu perendaman itu tidak berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan kultur, tetapi penggunaan HgCl2 ini cukup efektif, mengingat penggunaan HgCl2 tidak menimbulkan dampak buruk terhadap pertumbuhan kultur. Kemudian untuk komposisi medium yang diuji tidak menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan eksplan. Jadi dalam hal ini mau menggunakan MS, MS1/2, WPM, B5, LS, dan SH itu semua cukup efektif dijadikan sebagai komposisi medium untuk kultur in vitro jeruk nipis tanpa biji asal lapangan. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan metode yang sesuai untuk sterilisasi eksplan dan menyelidiki komposisi media atau medium yang sesuai untuk kultur in vitro eksplan nodus tunggal jeruk nipis tanpa biji asal lapangan. Nah, untuk penelitian ini dilakukan di Laboratorium Kultur Jaringan Tanaman, Fakultas Pertanian Universitas Jambi. Adapun 3 bahan kimia yang diuji dalam penelitian ini diantaranya Ca hipoklorit, Na hipoklorit, dan HgCl2, di mana masing-masing bahan kimia ini memiliki 4 konsentrasi, yaitu 0,1, 0,5, 1,0, dan 5,0%. Dan untuk waktu perendaman atau pencelupan eksplan adalah selama 10, 20, dan 30 menit. Selain itu, komposisi media yang diuji dalam penelitian ini adalah MS, MS1/2, WPM, B5, LS, dan SH. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan Ca dan Na hipoklorit ditemukan tidak efektif untuk sterilisasi eksplan nodus tunggal jeruk nipis tanpa biji asal lapangan. Kemudian untuk penggunaan HgCl2 pada berbagai konsentrasi dalam kombinasi dengan berbagai periode pencelupan atau perendaman menunjukkan pengaruh yang Teknik kultur jaringan merupakan teknik budidaya berbagai bagian tanaman, seperti organ, jaringan, sel, kelompok sel, dan protoplas yang dilakukan secara in vitro. Bagian-bagian tanaman tersebut diistilahkan sebagai eksplan, di mana eksplan ini dipisahkan dari lingkungan alamiahnya dan dibudidayakan pada medium buatan yang steril, agar dapat beregenerasi dan berdiferensiasi menjadi tanaman lengkap kembali. Penerapan teknik kultur jaringan pada tanaman hortikultura
telah sejak lama menjadi kajian para pakar perbanyakan tanaman maupun bagian dari usaha komersial. Teknik kultur jaringan ini sudah berhasil diterapkan pada beberapa spesies tanaman jeruk, seperti Citrus unciu, Citrus junos, dan Citrus grandis. Akan tetapi, teknik kultur jaringan ini belum banyak diterapkan pada Citrus aurantifolia atau jeruk nipis. Aplikasi teknik kultur jaringan ini sangat besar manfaatnya, mengingat Citrus aurantifolia atau jeruk nipis ini merupakan buah yang tidak menghasilkan. Selama ini, tanaman jeruk nipis umumnya diperbanyak secara vegetatif menggunakan stek batang. Namun, perbanyakan menggunakan stek batang membuka peluang bagi tertularnya penyakit, terutama yang disebabkan oleh virus dari generasi ke generasi. Di samping itu, perbanyakan tanaman melalui penyetekan juga berjalan lambat karena terbatasnya jumlah bahan tanaman, sehingga jumlah propagula yang dihasilkan pun sangat terbatas. Nah, untuk mengatasi hal ini, maka perlu dilakukan suatu penelitian guna mempelajari aplikasi teknik kultur jaringan terhadap upaya perbanyakan tanaman jeruk nipis tanpa biji. Maka dengan ini dilakukan penelitian kultur jaringan jeruk nipis, Citrus aurantifolia, pengaruh metode sterilisasi dan komposisi media yang bertujuan untuk mencari metode sterilisasi yang tepat guna diterapkan pada bahan eksplan jeruk nipis tanpa biji asal lapangan dan juga mencari komposisi medium dasar yang sesuai untuk pertumbuhan eksplan nodus tunggal jeruk nipis tanpa biji. Selanjutnya adalah metodologi atau bahan dan metode. Dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, ada percobaan 1 dan percobaan 2. Untuk percobaan 1 merupakan pengujian berbagai metode sterilisasi bahan tanaman. Bahan eksplan yang digunakan pada percobaan ini adalah potongan nodus tunggal yang diambil dari pucuk-pucuk muda. Pucuk yang mengandung 2-3 tunas aksilar yang masih dalam keadaan dorman diambil dari tanaman induk. Pucuk tersebut kemudian direndam dan dikocok selama 10 menit di dalam larutan 2 tetes twin 20 per 100 ml air steril. Kemudian dibilas dengan air steril sampai tidak ada lagi sisa-sisa deterjen pada permukaan pucuk tersebut. Selanjutnya, pucuk tadi direndam di dalam 3 macam larutan bahan sterilisasi yang telah disiapkan untuk masing-masing konsentrasi selama 10, 20, dan 30 menit. Kemudian dibilas dengan air steril sampai bersih. Di dalam laminar airflow cabinet, eksplan dipotong kira-kira 1 cm dengan nodus berada di bagian tengah, lalu dikeringkan pada kertas saring steril. Kemudian, eksplan tadi ditanamkan pada medium prakondisi. Untuk melihat perkembangan kultur, eksplan yang sudah ditanamkan tadi ditempatkan di dalam ruang kultur pada suhu 25 kurang lebih 1 derajat Celcius dan fotoperiodisitas 16 jam selama 30 hari. Kemudian untuk parameter yang diamati di sini adalah persentase eksplan yang tidak mengalami kontaminasi dan tidak mati atau dengan kata lain dalam keadaan sehat, dan lamanya gejala kontaminasi mulai nampak dalam satuan hari. Selanjutnya percobaan 2 yaitu pengujian terhadap berbagai komposisi medium dasar. Bahan tanaman yang digunakan sama seperti pada percobaan 1. Kemudian komposisi media dasar yang diujikan diantaranya adalah MS dan MS1/2, UD Plant Medium atau WPM, B5, LS, dan SH. Masing-masing perlakuan diulang sebanyak 10 kali. Bahan eksplan yang digunakan pada percobaan 2 sama seperti pada percobaan 1, yakni potongan nodus tunggal yang berasal dari pucuk muda. Untuk membersihkan eksplan dari kontaminasi jamur dan bakteri, dilakukan prosedur sterilisasi terbaik yang diperoleh pada percobaan 1. Di dalam laminar airflow cabinet, eksplan dipotong kira-kira 1 cm dengan nodus berada di bagian tengah.
Setelah dikeringkan pada sehelai kertas saring steril, eksplan tersebut ditanamkan pada 6 media dasar yang akan diuji. Perkembangan kultur diamati selama 90 hari dengan parameter jumlah eksplan yang membentuk kalus sebagai manifestasi respon eksplan tersebut terhadap berbagai komposisi media. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk hasil percobaan 1, dengan penggunaan Ca dan Na hipoklorit itu tidak efektif dijadikan sebagai bahan sterilisasi. Kemudian untuk penggunaan HgCl2 dengan berbagai konsentrasi yang dikombinasikan dengan lama periode perendaman diperoleh hasil yang tidak berbeda nyata, sebagaimana disajikan pada tabel berikut ini. Nah, pada tabel ini dapat kita lihat bahwa konsentrasi dan lama perendaman tidak berpengaruh signifikan terhadap eksplan. Pembahasan percobaan 1. Penggunaan Ca dan Na hipoklorit tidak efektif untuk sterilisasi permukaan eksplan jeruk nipis asal lapangan. Hal ini terlihat pada kondisi kultur yang semuanya mengalami kontaminasi, baik oleh cendawan maupun oleh bakteri. Kontaminasi ini mulai terlihat pada umur 3 hari setelah penanaman. Selanjutnya, penggunaan HgCl2 walaupun secara kuantitas memberikan hasil yang lebih baik daripada Ca dan Na hipoklorit, namun antar perlakuan yang diujikan tidak memperlihatkan adanya perbedaan pengaruh yang nyata. Meskipun demikian, tetapi di sini penggunaan HgCl2 jauh lebih baik jika dibandingkan dengan penggunaan Ca dan Na hipoklorit. Mengingat penggunaan HgCl2 ini tidak memberikan dampak buruk atau dampak yang negatif terhadap eksplan. Dari perhitungan secara tabulasi terlihat bahwa kombinasi perlakuan HgCl2 0,1% dengan lama perendaman 30 menit memberikan persentase eksplan sehat tertinggi, yaitu rata-rata 4,38%, seperti yang terlihat pada tabel di slide sebelumnya. Selanjutnya adalah hasil dari percobaan 2. Didapatkan bahwa perlakuan beberapa komposisi media memperlihatkan adanya respon pertumbuhan yang dicirikan oleh terjadinya proliferasi kalus. Akan tetapi, respon pertumbuhan ini tidak berbeda nyata antar masing-masing komposisi media sebagaimana disajikan dalam tabel berikut ini. Pada tabel berikut ini dapat kita lihat bahwa komposisi media tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan eksplan jeruk nipis. Selanjutnya adalah pembahasan percobaan 2. Data yang diperoleh tidak memperlihatkan adanya perbedaan yang nyata pada perlakuan media dasar. Namun demikian, secara tabulasi didapatkan bahwa komposisi media dasar MS dan LS memberikan persentase pembentukan kalus tertinggi, yakni rata-rata 8,14%. Kemudian, keenam komposisi media yang diujikan atau dicobakan, terutama MS dan LS, memiliki prospek yang cukup baik untuk digunakan pada kultur jaringan jeruk nipis. Sebagai media buatan yang diformulasikan khusus untuk kultur in vitro, keenam media tersebut memiliki komposisi yang serupa, yaitu terdiri atas unsur-unsur hara makro dan mikro, air, gula, dan sejumlah vitamin sebagai pelengkap. Perbedaannya terletak pada jenis senyawa sumber ion-ion esensial yang mungkin tidak sama, serta konsentrasi dari ion-ion tersebut yang juga berbeda kisarannya. Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat disimpulkan untuk metode sterilisasi eksplan jeruk nipis tanpa biji asal lapangan lebih baik pada perlakuan HgCl2 daripada Ca ataupun Na hipoklorit.
di mana perlakuan HgCl2 pada konsentrasi 0,1% dengan lama perendaman 30 menit memberikan hasil yang cukup memuaskan. Kemudian untuk komposisi media dasar MS, MS1/2, WPM, B5, LS, dan SH dapat digunakan pada kultur jaringan jeruk nipis tanpa biji, di mana media MS dan LS memberikan hasil yang lebih baik daripada 4 media lainnya. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai cara pendaftaran tanaman jeruk nipis Citrus aurantifolia agar diakui sebagai plasma nutfah atau sumber daya genetik tumbuhan. Adapun pengertian dari pendaftaran varietas sendiri merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data mengenai varietas lokal, varietas yang dilepas, dan varietas hasil pemuliaan yang tidak dilepas, serta data mengenai hubungan hukum antara varietas yang bersangkutan dengan pemiliknya dan atau penggunanya. Pemaparan selanjutnya adalah mengenai cara pendaftaran tanaman jeruk nipis Citrus aurantifolia agar diakui sebagai plasma nutfah atau sumber daya genetik tumbuhan. Adapun pengertian dari pendaftaran varietas sendiri merupakan kegiatan mendaftarkan suatu varietas untuk kepentingan pengumpulan data. Selanjutnya, di sini ada contoh pendaftaran varietas lokal jeruk nipis Citrus aurantifolia. Jeruk nipis varietas lokal asal Gresik resmi terdaftar secara nasional. Varietas lokal jeruk nipis yang dikembangkan di Desa Kebon Agung, Kecamatan Ujung Pangkah, Kabupaten Gresik ini sudah resmi terdaftar pada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Kemudian untuk pendaftaran varietas lokal jeruk nipis ini dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang syarat penamaan dan tata cara pendaftaran varietas tanaman lokal. Selanjutnya adalah tata cara pendaftaran tanaman jeruk nipis Citrus aurantifolia dilakukan berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2006 tentang syarat penamaan dan tata cara pendaftaran varietas tanaman lokal pasal 6 sampai dengan pasal 10. Untuk pasal 6. Pasal 6 ayat 1, Bupati, Wali Kota atau Gubernur bertindak untuk dan atas nama serta mewakili kepentingan masyarakat pemilik varietas lokal di wilayahnya memberikan nama varietas lokal berdasarkan persyaratan penamaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4. Pasal 6 ayat 2. Bupati, Wali Kota atau Gubernur dalam memberikan nama dan mendaftarkan varietas lokal kepada Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dapat menunjuk suatu lembaga atau institusi atau membentuk suatu tim yang menyiapkan bahan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal. Pasal 6 ayat 3. Lembaga, institusi, atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 mempunyai tugas antara lain melakukan kegiatan eksplorasi, inventarisasi, karakterisasi, penilaian, dan penyusunan deskripsi terhadap varietas lokal sesuai dengan sebaran geografisnya. Pasal 6 ayat 4. Lembaga, institusi, atau tim sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menyampaikan bahan pemberian nama dan pendaftaran varietas lokal kepada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk memperoleh persetujuan. Kemudian pasal 7. Pasal 7 ayat 1, apabila beberapa kabupaten atau kota atau provinsi mendaftarkan varietas lokal dengan ciri-ciri yang sama, maka Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian melakukan verifikasi untuk menetapkan status kepemilikan varietas lokal tersebut. Kemudian pasal 7 ayat 2 untuk menyiapkan bahan penamaan dan pendaftaran varietas lokal yang sebaran geografisnya lintas provinsi, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dibantu oleh lembaga atau institusi penelitian dan pengembangan komoditas baik pemerintah maupun swasta.
Pasal 8. Pasal 8 ayat 1, Bupati atau Wali Kota atau Gubernur mengajukan pendaftaran varietas lokal secara tertulis kepada Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dengan mengisi formulir model 1 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. Pasal 8 ayat 2. Formulir model 1 sebagaimana dimaksud pada ayat 1 memuat antara lain nama genus, spesies dan autor, nama umum, nama lokal, nama varietas yang diberikan, lokasi pendataan, desa atau kelurahan, kecamatan, kabupaten, provinsi, kemudian sebaran geografis, pendeskripsi varietas, pendaftar, nama, jabatan, asal instansi, kemudian gambar dan atau foto. Deskripsi varietas antara lain meliputi bentuk tanaman, misalnya kerucut, tegak, berserak. Kemudian kedua, sifat pertumbuhan tanaman, misalnya semak, menjalar, merambat. Ketiga, batang, penjelasan tentang bentuk, panjang, diameter, warna. Kemudian keempat, daun, penjelasan tentang bentuk, warna, sudut daun. Kemudian kelima, bunga, penjelasan tentang bentuk, warna, aroma. Kemudian keenam, buah, penjelasan bentuk dan warna. Dan yang kedelapan, sifat-sifat khusus, misalnya penjelasan tentang ketahanan terhadap cekaman biotik dan abiotik. Selanjutnya pasal 9. Pasal 9 ayat 1, dalam jangka waktu paling lama 30 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya pendaftaran varietas lokal yang disampaikan oleh Bupati atau Wali Kota atau Gubernur, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian harus sudah memberikan jawaban secara tertulis mengenai diterimanya pendaftaran varietas lokal dengan menggunakan formulir model 2 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. Pasal 9 ayat 2, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian belum memberikan jawaban, maka pendaftaran dianggap telah diterima. Pasal 9 ayat 3, dalam hal pendaftaran varietas lokal sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maka masih ada kekurangan dalam persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan atau pasal 8. Maka Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian memberikan saran perbaikan kepada Bupati atau Wali Kota atau Gubernur dengan menggunakan formulir model 3 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. Selanjutnya, pasal 9 ayat 4, apabila dalam jangka waktu paling lama 3 bulan terhitung sejak tanggal saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat 3, Bupati atau Wali Kota atau Gubernur belum dapat memenuhi kekurangan persyaratan yang diminta Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, maka pendaftaran varietas lokal dianggap ditarik kembali dengan menggunakan formulir model 4 sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan ini. Selanjutnya pasal 10. Pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 yang telah lengkap dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 8 ayat 2 oleh Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian dicatat di dalam Daftar Umum Perlindungan Varietas Tanaman dan diumumkan dalam berita resmi Perlindungan Varietas Tanaman serta diberitahukan kepada pendaftar. Terakhir adalah syarat-syarat pendaftaran varietas lokal. Pertama, formulir pendaftaran varietas lokal yang sudah diisi dan ditandatangani oleh Bupati atau Wali Kota atau Gubernur atau lembaga atau institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal di atas kertas bermaterai. Kedua, foto yang disebut dalam deskripsi dicetak berwarna di atas kertas dop yang diperlukan untuk memperjelas deskripsinya. Dan terakhir ketiga, surat penunjukan atau surat pembentukan tim oleh Bupati atau Wali Kota atau Gubernur sesuai dengan sebaran geografis varietas lokal kepada lembaga atau institusi yang ditunjuk atau tim yang dibentuk.
apabila pendaftaran varietas lokal diajukan oleh lembaga atau institusi daerah atau tim. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.